Thumma dana fadadalla, kemudian Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad, fadadalla, dan kemudian semakin mendekat. Fakana qaba qausaini au adna, bahkan kedekatan antara Jibril dengan Muhammad itu sejarak 2 dhira', 2 busur, 2 dhira', 2 hasta, au adna, bahkan lebih dekat dengan itu. Jadi yang mendekat adalah Jibril kepada Nabi Muhammad. Jangan dipahami Allah mendekat kepada Muhammad, karena Allah Maha suci dari jarak dekat, jarak jauh. Allah Maha suci dari segala jarak. Allah Maha suci dari tempat. Allah Maha suci dari arah. Allah tidak bisa dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wal imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بالصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وسائر مؤسسي جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Kita telah sampai pada bait nazam ke-74. Bait nazam ke-74. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li'aishah mimma ramaw. Wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li'aishah mimma ramaw.
Bait nazam ke-74 ini menjelaskan tentang dua hal penting. Yang pertama adalah terkait dengan salah satu mukjizat teragung yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj yang sudah sering kita sampaikan penjelasannya, tapi nanti akan tetap kita sampaikan beberapa hal penting terkait dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian penggalan kedua dari bait nazam ke-74 ini berbicara mengenai hal yang lain. Mungkin pada pertemuan ini kita hanya menjelaskan tentang penggalan pertama, paruh pertama dari bait nazam ke-74. Wajazim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Wajazim, dan yakinlah dengan kemantapan hati dan pastikan engkau meyakini bi mi'rajin nabi, dengan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Isra'nya. Begitu juga apa? Isra'nya, kama rawaw, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh para ahli hadis di dalam kitab-kitab hadis dan juga di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Duduknya di penting untuk kita pahami bersama bahwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi dengan jasad dan roh, bukan hanya ruh atau rohnya saja yang di Isra Mi'rajkan, tetapi jasad dan roh beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut sebagai mukjizat, salah satu mukjizat teragung. Dan Isra Mi'raj ini juga terjadi dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, di alam nyata, bukan di alam mimpi. Beliau diperjalankan Isra, diperjalankan Mi'raj itu di alam nyata, bukanlah sebuah mimpi. Kalau mimpi, ya orang-orang kafir Quraisy setelah beliau diperjalankan Isra dan Mi'raj, sekembalinya beliau ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy menolak dan membantah apa yang beliau ceritakan. Seandainya apa yang beliau ceritakan itu hanya dalam mimpi, beliau menceritakan, saya tadi malam mimpi, saya tadi malam mimpi begini. Diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis dimi'rajkan sampai ke atas Sidratul Muntaha. Tapi saya mimpi. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan menolak sekeras yang biasa kita dengarkan di dalam kitab-kitab hadis, dan juga kita dapat cerita itu dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Karena Rasulullah menceritakan kepada mereka bahwa apa yang beliau alami itu bukan sebuah mimpi, oleh karena itu terjadi penolakan yang keras dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah ketika itu. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan jasad dan roh. Oke? Kemudian terjadi di alam nyata, bukan di alam mimpi, bukan mimpi, tetapi terjadi dalam keadaan beliau sadar, dalam keadaan beliau jaga, bukan dalam keadaan beliau bermimpi. Tujuan dari Isra dan Mi'raj sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
tujuan dari Isra dan Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, meninggikan derajat beliau dengan memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat tanda-tanda yang agung, telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dua ayat ini menunjukkan bahwa maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memuliakan baginda Rasulullah, mengagungkan kedudukan beliau, mengagungkan derajat beliau, meninggikan derajat beliau dengan memperlihatkan kepada beliau sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk sowan menghadap kepada Allah, bukan tujuan dan maksudnya bukan sowan menghadap dan bertemu, berjumpa, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam atas, bukan. Karena Allah ada tanpa membutuhkan kepada arah, Allah ada tanpa butuh kepada tempat, Allah tidak di atas. Paham ya? Allah tidak di atas, bagaimana Ia juga tidak di bawah. Ia tidak di kanan, Ia tidak di kiri, Ia tidak di depan, Ia tidak di belakang. Allah ada, tetapi keberadaannya tidak butuh kepada tempat. Allah tidak berada di atas arasy. Allah tidak di atas arasy. Jangan salah ketika membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian di terjemahan versi Kemenak itu ditulis Allah yang Maha Pemurah atau Maha Pengasih bersemayam di atas arasy. Ini adalah terjemahan yang tidak tepat. Ini sudah dikritik oleh para kiai kita, bahkan ada sebagian di antaranya yang menulis surat langsung ditujukan kepada Menteri Agama untuk mengubah terjemahan surat Thaha ayat 5 yang menyatakan di situ bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Kalau kita buka aplikasi NO Online, ya, kalau kita membuka aplikasi NO Online, di situ ada terjemahan Al-Qur'an. Ketika kita buka surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di aplikasi NO Online, di situ diterjemahkan bukan dengan makna bersemayam, tetapi diterjemahkan dengan makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Menguasai. Allah yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah atau Maha Penyayang menguasai apa? Arasy. Jadi jangan diterjemahkan bersemayam. Bersemayam itu adalah salah satu sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gunakan terjemahan duduk atau bersemayam, atau bahkan bertempat tinggal di atas arasy. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Terjemahan yang pas, yang sesuai dengan kemahasucian Allah, yang sesuai dengan keagungan Allah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah adalah apa? Istawa, kita terjemahkan, kita maknai dengan arti apa? Menguasai. Allah menguasai arasy, sebagaimana Ia juga menguasai seluruh alam semesta. Jadi tujuan dari Isra dan Mi'raj itu bukan berarti Allah di atas. Allah di atas Sidratul Muntaha, Allah di atas arasy. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk naik ke atas, sowan, menghadap, berjumpa, berhadap-hadapan sampai ke singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu, ya. Karena Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arasy. Allah tidak butuh kepada arah atas. Allah tidak butuh kepada langit. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau seandainya Allah di atas, berarti Allah butuh kepada arah atas. Padahal salah satu sifat Allah adalah apa? Qiyamuhu binafsihi. Apa artinya qiyamuhu binafsihi? Tidak membutuhkan kepada yang lain, tidak butuh kepada
yang lain, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada arsy, tidak butuh kepada alam semesta, tidak butuh kepada segenap makhluk. Allah salah satu sifatnya adalah apa? Qiyamuhu binafsihi, yang artinya tidak membutuhkan kepada yang lain. Isra itu dalilnya sangat eksplisit di dalam Al-Quran, maka wajib diyakini. Isra itu berdasarkan ayat Al-Quran yang sangat eksplisit, yang sangat terang benderang, sangat tegas, sangat lugas. Seperti yang kita baca tadi, surat Al-Isra ayat 1. Kemudian juga berdasarkan beberapa hadis, ya, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Muslim, dan beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang lain. Oleh karena itu para ulama menegaskan, para ulama ahli sunnati wal jamaah menegaskan, barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, itu artinya dia telah mendustakan Al-Quran, dan barang siapa mendustakan Al-Quran maka ia keluar dari agama Islam. Beda dengan Mi'raj. Mi'raj tidak ada nas yang eksplisit, tidak ada nas yang eksplisit yang terang benderang di dalam Al-Quran terkait dengan Mi'raj. Hanya ada beberapa nas yang memberikan isyarat. Yang memberikan apa? Isyarat. Ya, nyaris eksplisit tapi tidak se-eksplisit penjelasan tentang Isra. Ada kata-kata subhanalladzi asra, jelas kan? Asra, memperjalankan hambanya. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya pada malam hari. Sedangkan Mi'raj ini hanya ada beberapa nas yang hampir eksplisit tapi tidak eksplisit, memberikan isyarat saja. Di antaranya adalah ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa, 'indaha jannatul ma'wa, surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi Muhammad melihat Jibril pada kali yang kedua. 'Inda sidratil muntaha, di dekat sidratul muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa, disitulah tempat yang dekat dengan surga. Nah, ayat ini dipahami oleh para ulama bahwa peristiwa Mi'raj itu hak. Bahwa peristiwa Mi'raj itu apa? Hak. Jika dikatakan bahwa walaqad ra'ahu, ini mungkin adalah ru'yah manamiyah, ini mungkin adalah sebuah mimpi. Walaqad ra'ahu, Muhammad telah melihat Jibril, ini mungkin adalah melihat dalam arti mimpi. Kita katakan bahwa ini adalah takwil. Ya, ini adalah takwil, mengeluarkan atau memalingkan nas dari makna zahirnya. Dan takwil terhadap nas, takwil terhadap nas tanpa dalil aqli yang qati', yang pasti, dan tanpa dalil naqli yang thabit tidak dibenarkan. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam Al-Mahsul, Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Hawi Lil Fatawi, dan lain-lain. Dengan demikian, Isra dan Mi'raj adalah dua kejadian luar biasa yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa, yang keduanya menjadi bukti, salah satu mu'jizat atas kenabian baginda, atas kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali yang bisa diceritakan dan sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, dan juga ketika kita mengkaji kitab Aqidatul Awam, ya, kita sudah menjelaskan panjang lebar. Di sini akan kami sampaikan sekedar untuk menyegarkan ingatan beberapa hal penting seputar Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, beliau melihat berbagai keajaiban yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah beliau melihat dunia. Beliau melihat gambaran dunia itu seperti perempuan tua renta. Perempuan tua renta ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah semakin tua. Dunia sudah mendekati kehancuran.
Akhirat semakin dekat, dunia sudah berjalan sedemikian lama sehingga sudah hampir finish ini, sudah mendekati hari kiamat. Kemudian beliau juga melihat sesuatu yang tidak berani untuk menatap langsung beliau, minggir. Di tengah jalan beliau melihat sesuatu yang tidak berani untuk berhadapan-hadapan dengan beliau. Sesuatu yang dilihat itu adalah iblis. Lalu beliau juga mencium bau harum pada kuburan Masyaitatu binti Fir'aun. Apa artinya Masyaitah? Tukang sisir, perempuan yang ditugaskan oleh Fir'aun untuk menyisir rambut anak-anaknya, anak-anak Fir'aun. Namanya siapa? Tidak ada keterangan. Jadi Masyaitah itu bukan nama orang. Masyaitah itu artinya sebuah profesi, perempuan yang bertugas untuk menyisir rambut anak-anak perempuan Raja Fir'aun. Beliau ini adalah seorang yang mukminah, salihah, taqiyah, seorang yang bertakwa. Ceritanya masyhur itu ya, kita semuanya sudah tahu. Pada akhirnya terbunuh dalam keadaan mati syahid beserta seluruh anak-anaknya. Tercium bau harum dari dalam makam beliau. Itu dilewati oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra-nya. Beliau juga melihat sekelompok orang, sekelompok kaum yang menanam kemudian memanen dalam 2 hari. Gambarannya seperti itu. Diperlihatkan di hadapan beliau kejadian seperti itu. Ada sekelompok orang menanam tanaman kemudian langsung memanennya dalam 2 hari. Jibril kemudian berkata kepada beliau, mereka adalah para mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga melihat beberapa orang yang lisan dan bibirnya digunting dengan gunting-gunting yang terbuat dari api. Jibril mengatakan mereka adalah khutabaul fitnah. Mereka adalah apa? Khutabaul fitnah, artinya orang-orang yang mengajak orang lain untuk berbuat kesesatan dan kerusakan. Ya, para penceramah yang mengajak masyarakat kepada kerusakan dan kebinasaan, kepada kesesatan. Beliau juga melihat ada seekor sapi jantan yang keluar dari lubang yang sempit. Kemudian dia ingin kembali masuk melalui lubang yang sempit itu, tetapi tidak bisa. Jibril kemudian menjelaskan, ini adalah gambaran orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang rusak, ucapan-ucapan yang membahayakan, ucapan-ucapan yang menghebohkan, ucapan-ucapan yang memecah belah persatuan umat, tetapi dia tidak bisa menarik kembali ucapannya karena sudah terlanjur diucapkan. Makanya hati-hati ketika berucap, ya, hati-hati ketika berbicara, karena pembicaraan kita tidak akan bisa kita tarik kembali. Ibarat sapi jantan yang keluar dari celah yang kecil, lubang yang kecil, dia ingin masuk kembali ke dalam lubang yang kecil itu, tetapi tidak bisa. Kemudian Rasulullah juga di dalam perjalanan Isra, beliau melihat sekumpulan orang yang telanjang seperti binatang. Di aurat-aurat besar mereka, artinya di alat kelamin mereka hanya tertutup kain-kain yang kecil, ya, secarik kain yang kecil. Jibril kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat itu diumpamakan seperti orang-orang yang seperti binatang, ya, yang telanjang. Mereka tidak menutupi alat kelamin mereka kecuali dengan kain yang kecil. Ya, nggak bisa mikir, binatang itu nggak bisa mikir ya. Seperti orang-orang yang mampu bayar zakat tapi tidak mau zakat. Kemudian beliau juga melihat sekumpulan orang yang turdahu ru'usuhum. Kepala mereka dipecah. Kepala mereka dipukul sehingga sampai pecah kemudian kembali utuh seperti sedia kala. Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang malas mengerjakan
sholat. Mereka adalah orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Lalu Rasulullah di dalam perjalanan Isra juga melihat sekumpulan orang yang meminum air nanah yang keluar dari para penzina, dari farji para penzina. Jibril menjelaskan mereka adalah orang-orang yang minum khamr. Mereka adalah orang-orang yang pemabuk, yang peminum khamr. Peminum minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal mereka. Itu seperti apa? Orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari farji seorang penzina. Kemudian pada saat Mi'raj, jadi Mi'raj tidak dengan buruk lagi. Ini kadang-kadang ada orang yang salah paham ya. Buruk itu dipahami sebagai binatang tunggangan yang mengantarkan Rasulullah dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Tidak seperti itu. Buraq hanya mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Dari Baitul Maqdis Rasulullah Mi'raj ke atas Sidratul Muntaha itu bukan dengan buraq lagi, tetapi dengan menaiki tangga. Ya. Zaman itu dilipat untuk beliau sehingga sangat cepat perjalanannya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi pada sepertiga malam, bukan sepanjang malam, bukan separuh malam, tetapi apa? Sepertiga malam. Mulai dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai beliau masuk ke dalam surga, sampai beliau melihat Arsy. Kemudian kembali lagi ke Mekah, itu semuanya terjadi dalam sepertiga, kurang lebih terjadi pada sepertiga malam. Nah, Mi'raj itu artinya adalah mirqah. Mi'raj itu artinya adalah mirqah. Mirqah itu artinya sulam, tangga. Satu anak tangga terbuat dari emas, anak tangga berikutnya perak, emas, perak. Ya, jangan tanya bagaimana Rasulullah menaiki tangga itu kok bisa cepat sampai Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa memperjalankan beliau dalam Mi'raj secepat kilat sampai menembus langit pertama, berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, dan begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di samping beliau melihat Sidratul Muntaha, beliau juga melihat berbagai keajaiban selama perjalanan Mi'raj. Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu pohon. Ya, di dalam sebuah hadis sahih diceritakan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon. Sebuah pohon, akarnya di langit yang keenam. Akarnya berada di langit yang keenam, kemudian menjulang tinggi sampai dahan, ranting, dedaunannya, buah-buahnya itu sampai menjulang tinggi melebihi sampai mencapai ke atas langit ketujuh. Padahal jarak antara langit satu dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Jadi ketebalan langit itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang satu dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Apa yang dimaksud dengan 500 tahun perjalanan? Apa yang dimaksud dengan 500 tahun perjalanan? Seandainya kita berjalan, itu butuh waktu 500 tahun. Untuk mencapai dari satu langit ke langit yang berikutnya. Jadi sebesar apa pohon Sidratul Muntaha itu? Besar sekali. Kenapa disebut muntaha? Muntaha itu kan puncak ya. Apakah tidak ada benda-benda ciptaan Allah di atas pohon Sidratul Muntaha? Ada. Kenapa disebut muntaha? Puncak. Para ulama menjelaskan karena para malaikat yang berada di bawah Sidratul Muntaha tidak diizinkan naik ke atas Sidratul Muntaha. Sedangkan para malaikat yang ada di atas Sidratul Muntaha, mereka juga tidak diizinkan turun menembus Sidratul Muntaha. Para malaikat ini adalah batas muntaha, puncak, ya. Batas antara malaikat yang berada di bawah Sidratul Muntaha dengan para malaikat yang berada di atas Sidratul Muntaha. Yang di atasnya tidak diizinkan turun oleh Allah, yang di bawahnya tidak diizinkan naik
sampai ke atas Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika mencapai Sidratul Muntaha, naik ke atas lagi, malaikat Jibril tidak lagi menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak benar jika dikatakan bahwa Jibril kemudian mengatakan ketika sampai di Sidratul Muntaha, tidak benar jika dikatakan bahwa ana in ihtaraqtu wa anta in ihtaraqta wasalta. Ini tidak benar, tidak ada di dalam riwayat-riwayat hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada keterangan seperti itu. Jadi perkataan Jibril sebagaimana diceritakan di dalam beberapa buku, dia mengatakan ketika sampai di Sidratul Muntaha, ana in ihtaraqtu. Jika aku menemani engkau menembus Sidratul Muntaha sampai ke atas Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar. Tetapi jika engkau wa in ihtaraqta wasalta, tetapi jika engkau terus mencapai Sidratul Muntaha sampai ke atas Sidratul Muntaha, maka engkau akan sampai ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, ini riwayat-riwayat seperti ini tidak benar. Kembali ke keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj. Di antaranya adalah Sidratul Muntaha. Kemudian beliau juga melihat malaikat Malik, penjaga neraka, tidak pernah tersenyum, tidak juga tersenyum kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Malik ini sejak diciptakan tidak pernah tersenyum, sampai ketika bertemu dengan baginda Rasul juga tidak tersenyum. Kemudian beliau melihat di atas langit yang ketujuh Al-Baitul Ma'mur. Ya, Al-Baitul Ma'mur ini seperti Ka'bah bagi para penduduk bumi. Ini letaknya di atas langit yang ke-7. Setiap hari dimasuki oleh berapa? Masih ingat? 70.000 malaikat tawaf mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Kemudian pada petang harinya mereka keluar dari area Al-Baitul Ma'mur dan tidak kembali selamanya sampai hari kiamat. Tidak kembali selamanya. Kemudian hari berikutnya datang lagi 70.000 malaikat yang lain. Tawaf lalu keluar dari area Al-Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi selamanya. Pada hari berikutnya juga datang lagi 70.000 malaikat yang lain. Hari berikutnya 70.000 malaikat yang lain. Hari berikutnya 70.000 malaikat yang lain. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat yang berbeda-beda. Jadi jumlah malaikat itu luar biasa, banyak. Makhluk yang paling banyak jumlahnya adalah malaikat. Kemudian beliau masuk ke dalam surga, melihat para bidadari mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga melihat al-wildanul mukhalladun. Al-wildanul mukhalladun ini adalah para pelayan, ya, para pelayan yang disiapkan oleh Allah untuk melayani para penduduk surga. Mereka bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah, tanpa ibu, berupa anak-anak yang disediakan oleh Allah untuk melayani para penduduk surga. Beliau juga melihat Arsy. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar bentuknya, letaknya di atas surga. Wasaqfuha arsyur rahman. Arsy ini adalah atapnya surga. Bentuknya persegi panjang, bentuknya apa namanya? Kayak ranjang itu apa namanya? Persegi panjang. Memiliki 4 sudut, masing-masing sudutnya ada tiang, masing-masing tiang dibawa oleh malaikat yang disebut dengan Hamalatul Arsy. Kemudian di seputar Arsy dikelilingi oleh para malaikat yang paling banyak jumlahnya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang paling banyak jumlahnya, yang paling banyak di antara seluruh malaikat yang ada itu adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengelilingi apa? Arsy, mengelilingi Arsy. Dan seterusnya, ya. Kemudian
pada saat Mi'raj beliau mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kemudian beliau juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghilangkan dari hati beliau hijab ma'nawi, sehingga beliau kemudian pada saat Mi'raj itu melihat Allah dengan hatinya 2 kali. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan apa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Allah dengan hatinya 2 kali. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Ibnu Abbas berpendapat lain. Beliau berpendapat baginda Rasulullah melihat Allah 2 kali dengan hatinya pada saat Mi'raj. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya tanpa tempat. Allah dilihat tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hati Nabi Muhammad mampu untuk melihat zatnya yang tidak menyerupai segala sesuatu pun yang tidak bisa dibayangkan. Ini sudah pernah kita sampaikan. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip beberapa pendapat ulama salaf yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau. Tapi sama dengan pendapat Ibnu Abbas ya, dalam hal Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan. Bedanya apa? Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Syarah Aqidatul Awam, beliau Nurul Dhalam ya, Syarah Aqidatul Awam, beliau mengutip perkataan sebagian ulama salaf yang menyatakan bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Allah dengan mata kepala beliau, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikhayalkan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, kita tuntaskan ini ya. Sedikit lagi. Tsumma dana fadadalla. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 8 dan 9, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Yang mendekat adalah Jibril kepada Muhammad, bukan Allah kepada Muhammad. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan apa? Innama dzaka Jibril kana ya'tihi Thumma dana fadadalla. Kemudian Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad, fadadalla, dan kemudian semakin mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Bahkan kedekatan antara Jibril dengan Muhammad itu sejarak 2 dhira', 2 busur, 2 dhira', 2 hasta. Aw adna, bahkan lebih dekat dengan itu. Jadi yang mendekat adalah Jibril kepada Nabi Muhammad. Jangan dipahami Allah mendekat kepada Muhammad, karena Allah Maha suci dari jarak dekat, jarak jauh. Allah Maha suci dari segala jarak. Allah Maha suci dari tempat. Allah Maha suci dari arah. Allah tidak bisa dibayangkan. Jelas? Siapa yang menafsirkan bahwa Jibril lah yang mendekat kepada Muhammad, dan itu merupakan makna dari ayat thumma dana fadadalla fakana qaba qausaini aw adna, para ulama tafsir. Di antaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Khazin, Ibnu Abi Hatim, Al-Qushairi, Al-Kirmani, Ibnu Al-Jauzi, Al-Fakhrur Razi, Al-Baydawi, Abul Barakat An-Nasafi, Ibnu Juzai Al-Kalbi, Abu Hayyan, dan lain sebagainya. Mereka semuanya sepakat menyatakan bahwa yang mendekat adalah Jibril. Kepada siapa? Kepada Muhammad, bukan Allah kepada Muhammad. Inilah yang dimaksud dengan ayat tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.